Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis potensi obat lignan dan lignin dan biosintesisnya pada tumbuh-tumbuhan. Saya ambil dari jurnal Trebiotics dengan judul artikel Distribution, Biosynthesis and Therapeutic Potential of Lignans yang telah terakreditasi Q1. Baik, di sini dia menjelaskan mengenai biosintesis lignan, mengarah pada pengembangan strategi untuk meningkatkan kadar SDG dalam bahan pangan pokok dan memaksimalkan hasil lignan yang digunakan untuk mengobati atau melindungi dari penyakit manusia. Lalu saya ambil pemasangan mengenai bagaimana proses pengaturan pembentukan dari lignan dalam tumbuhan dapat mengaruhi efektivitas lignan sebagai obat atau pelindung dari penyakit. Saya dapatkan jawaban dari jurnal Cells dengan judul The Involvement of MicroRNAs in Plant Lignan Biosynthesis yang telah terakreditasi Q1 juga. Dan di sini pertama-tama dia menjelaskan mengenai biosintesis metabolit fenylpropanide merupakan jaringan kompleks yang menghasilkan berbagai metabolit sekunder penting termasuk lignan. Lalu, kandungan dan komposisi lignan sangat bergantung pada latar belakang genetik dan lingkungan termasuk beberapa faktor lain, seperti tahap kematangan biji dan buah. Faktor lingkungan dapat memengaruhi biosintesis metabolit sekunder melalui modulasi ekspresi gen melalui miRNA dan faktor transkripsi. Biosintesis lignan bergantung pada ruang dan waktu serta spesies dan genotype dari spesifik. Lalu di sini ada regulasi genetik biosintesis lignan. Diawali dari protein dirigen yang dianggap sebagai mediator lignan dan biosintesisnya dalam respon tanaman terhadap stres abiotik. Ekspresi yang dipilih telah terbukti terlibat dalam pembentukan pinoresinol dan penoresinol pada organ vegetatif. Ini yang pertama, pinoresinol pada kulit biji. Lalu, sintesis lignan melibatkan dimerisasi 2-alkohol koniferil yang diarahkan oleh protein dirigen menghasilkan pembentukan pinoresinol. Lalu, pinoresinol diubah menjadi larikiresinol, kemudian menjadi sekoisolarikirosenol pada reduktase pinoresinol larikiresinol. Nah, reduktase pinoresinol ini, lariciresinol ini menunjukkan pola ekspresi spasiotemporal dan spesifik organ. Reduktase pinoresinol larikiresinol. Reduktase pinoresinol arikiresinol dengan enantiospesifitas yang berlawanan menentukan komposisi enantiomer lignan di berbagai organ tanaman. Enantiomer ini dapat mewakili produk akhir dari biosintesis lignan berupa prekursor untuk sintesis kelompok lignan lainnya. Lalu, saya dapatkan jurnal pendukung itu dari Plantamed dengan judul artikel itu Pinoresinol larikiresinol reduktase with oxide enantiospecificity determine the enantiomeric composition of lignan in the different organ of Linemositaceae L. Lalu, jurnal ini terakreditasi I2. Jurnal ini selanjutnya menimpali mengenai PLR atau pinoresinol tadi. PLR itu dibagi menjadi dua, yaitu PLR
PLR-LU1 dan PLR-LU2. PLR-LU1 ini bertanggung jawab atas langkah awal dalam biosintesis sequeosolariciresinol. Lalu PLR-LU2 ini mengkatalis pembentukan dari RR sequeosolariciresinol yang menghasilkan produk biosintesis seperti R-retin. Pola kedua gen ini menunjukkan bahwa PLR dengan enantiospesifisitas yang berbeda merupakan komponen penting dari kontrol metabolik dari berbagai organ. Dengan ini menunjukkan bahwa dua PLR dengan enantiospesifitas yang tinggi tetapi berlawanan menentukan stereokimia lignan yang terakumulasi di berbagai organ dan dari spesies tanaman yang sama. Jadi, proses pengaturan pembentukan lignan ini dalam biosintesis itu dapat memengaruhi efektivitas lignan sebagai obat itu melalui penelitian ini bahwa transkrip LR atau gen ini menentukan bentuk stereokimia dari lignan. Jadi apabila yang PLR yang terkandung itu berbeda-beda, maka efektivitas dari obat tersebut juga dapat berbeda-beda walaupun pada tanaman yang sama dan spesies tanaman yang sama. Sekian dari saya, terima kasih.